Disebutkan oleh Al-Khalal dari Sya'bi, dia berkata bahwasanya kanatil ansor, dulu orang-orang Ansor, idza mata lahumul mayyit, apabila ada orang yang meninggal dunia, maka mereka datang untuk membacakan Al-Qur'an di sisinya. Jadi datang untuk membacakan Al-Qur'an di sisinya. Baik. Apa yang dimaksud datang untuk membacakan Al-Qur'an di sisinya di sini? Di dalam kitab ini kemudian juga disebutkan beberapa tinjauan tentang membaca Al-Qur'an di sisi orang yang sudah meninggal, atau disebut kanatil ansor idza mata lahumul mayyit, apabila ada orang meninggal, orang-orang Ansor itu mereka mendatangi orang tersebut kemudian membacakan Al-Qur'an di sisinya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ini ada hadis yang menjelaskan seperti ini, riwayat Nasa'i dan juga dari hadis Ma'qal Ibn Yasar Al-Muzani pada saat itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ma'qal ini disebutkan bahwasanya Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin atas orang yang meninggal di antara kalian. Jadi bacakanlah Yasin atas orang yang meninggal di antara kalian. Maka ini mengandung makna lain. Ini mengandung makna membacanya adalah kepada orang yang hendak meninggal, inda mautihi. Jadi menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini mengandung makna lain, yakni inda mautihi, di sisi ketika alal muhtador, jadi pada saat dia mau sakaratul maut, inda mautihi, di sisi orang yang mati ini, sebagaimana pernyataan Nabi laqinu mautakum la ilaha illallah, agar mentalkin orang yang meninggal dunia dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka maknanya adalah yang pertama, bahwa yang dimaksud para sahabat membacakan Al-Qur'an di sisi orang yang meninggal itu adalah membacakan sebagaimana mentalkin orang yang meninggal. Maknanya adalah mentalkin orang yang mau mati, bukan mentalkin ketika sudah mati. Maka annahu nadhir, bahwasanya ini perlu ada diteliti, karena pernyataannya adalah laqinu mautakum la ilaha illallah, agar mentalkin, menuntun orang yang mati untuk mengucap la ilaha illallah, maknanya adalah sebelum meninggal. Jadi sebelum meninggal dituntun la ilaha illallah, karena kalau sudah meninggal tidak bisa lagi mengucap la ilaha illallah. Belum lagi didukung dengan hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita bahwasanya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian ketika dibacakan Al-Qur'an seperti dibacakan bihadhi surah, maksudnya adalah surat Yasin, maka di dalam surat Yasin ini ada banyak kandungan. Di antaranya adalah fiha minat tauhid wal ma'adi wal busyra bil jannah li ahli tauhid. Karena di dalam surat Yasin ini terkandung tauhid, terkandung hari perhitungan, kabar dengan surga dan seterusnya, supaya bisa diambil hikmah oleh orang yang hendak meninggal dunia. Contohnya adalah firman Allah, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Andai saja kaumku mengetahui bahwasanya Robku, dengan apa Robku mengampuniku dan menjadikan aku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ayat yang memberikan kabar gembira kepada kita tentang pertemuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini kita bisa mengetahui ada orang-orang yang beriman yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin,
dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kabar gembira bagi roh ketika dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa inna hadhihi surat ini adalah qalbul Quran, adalah jantungnya Al-Qur'an. Maka di sini ada satu hikmah yang menakjubkan ketika dibaca pada orang-orang hendak meninggal dunia. Di antaranya adalah pelajaran-pelajaran tentang kematian tadi yang akan menenangkan bagi orang yang meninggal dunia. Baik, Bapak dan Saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kebiasaan membacakan surat Yasin sebelum meninggal atau mentalkin sebelum meninggal, ini sudah menjadi kebiasaan dari zaman dulu sampai hari ini, yakni membacakan surat Yasin. Maka menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya membacakan Yasin itu sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun, dan hadis menjelaskan seperti itu, yakni Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin kepada orang yang hendak meninggal dunia. Maka kalau mau membacakan Al-Quran atau membacakan Yasin, maka bacakanlah sebelum meninggal dunia, bukan sesudah meninggal. Maka menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini adalah tidak mengapa membacakan surat Yasin kepada orang yang hendak meninggal dunia, bukan orang yang sudah meninggal. Kemudian yang keempat, tadi pemahaman yang pertama tadi, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, sekarang yang keempat. Bahwasanya para sahabat, semoga Allah meridhoinya, kalau mereka memahami Iqra'u Yasin ala mautakum dengan pemahaman di sisi kubur, niscaya kebiasaan mereka itu akan terkenal sampai ke kita. Sementara kebiasaan itu tidak terkenal sampai ke kita. Yang terkenal sampai ke kita adalah membacakan sebelum meninggal dunia, mentalkinnya sebelum meninggal dunia, bukan sesudah meninggal. Maka kalau kita melihat dalam hal ini, para sahabat, semoga Allah meridhoinya, memahaminya adalah dibacakan sebelum meninggal, ditalkin sebelum meninggal, bukan membacakan di kuburnya, bukan pula ditalkin ketika sudah meninggal dunia. Kemudian juga akan mendapatkan manfaat dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka orang yang hendak meninggal tadi masih mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala, karena Al-Quran ini bisa mendapatkan pahala dengan mendengar atau dengan membaca, dan ini termasuk amal soleh. Maka kalau dibacakan kepada orang yang hendak meninggal dunia, maka ini termasuk amal soleh orang yang hendak meninggal dunia. Maka bisa ayat Al-Quran apa saja yang diperdengarkan kepada orang yang hendak meninggal dunia, maka itu adalah amal soleh, karena dia masih hidup, padahal mendengarkan itu mendapatkan pahala. Wa huwa amalun, maka itu termasuk amal soleh. Adapun kepada mayit, wa qatin qata'a minal mayit, adapun mayit itu amal solehnya sudah terputus. Maka apa fungsi bagi mayit mendengarkan Al-Quran, karena amalnya sudah terputus. Demikian pula ketika kemudian dituntun, ditalkin ketika sudah meninggal dunia, maka amalnya sudah terputus. Sebagaimana dalam hadis yang populer, idza matal insan inqata'a amaluhu, bahwasanya kalau ada orang yang meninggal maka amalnya terputus kecuali 3. 1, populer ini, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh yang mendoakan. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini
yang bermanfaat itu adalah membacakan Al-Quran sebelum meninggal dunia, bukan ketika dikuburnya.